Para saudara, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2026 untuk bagian yang keempat, dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Pian-Pian yang menemui Hong Ye. Di sana ia menjelaskan jika racun pelahap hati ini dibuat oleh peri agung dengan sepenuh hati selama 100 tahun. Baik itu manusia ataupun siluman, dalam waktu 7 hari setelah diracuni, pasti akan kehilangan semua akalnya dan menjadi seperti boneka. Namun Hong Ye malah bertahan selama 1 bulan. Padahal Hong Ye sudah hidup di dunia ini selama ribuan tahun. Sudah lama tahu bahwa hati manusia itu mudah berubah dan sifatnya sulit ditebak. Namun Hong Ye malah tetap membela wanita tersebut. Saat ini, ia akan memberinya sebuah tugas atas perintah dari peri agung, yang dimana kekuatan sihir peri agung membutuhkan energi suku manusia dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Hong Ye harus membantu peri agung untuk menarik lebih banyak wanita suku manusia lagi ke alam Yansu ini. Dan kini mereka sedang berlayar menggunakan sebuah perahu yang bertujuan untuk menemukan gunung keabadian dan meminum mata air anggur giok dewata. Sehingga tugas Hong Ye hanya membiarkan mereka datang ke sini untuk mewujudkan impian mereka. Pada awalnya Hong Ye mencoba mengarahkan mereka untuk segera pergi dari sini, namun mereka tetap memilih hati mereka yang sudah terhasut oleh nafsu demi mendapatkan keabadian, dan Hong Ye pun terpaksa mengabulkannya. Setelah sampai di alam Yansu, mereka pun lalu diarahkan menuju aula oleh para peri di sana. Pian-Pian pun menjelaskan kepada Xiao Yao kalau adegan seperti ini harus terulang di alam Yansu. Awalnya tempat ini hanyalah sebuah kebun bunga yang kecil, hingga kini malah sudah berubah menjadi lautan bunga yang membentang luas, yang di setiap akarnya terdapat jiwa manusia itu sendiri yang terhasut oleh nafsu mereka demi tujuan keabadian, yang padahal mereka sebenarnya hanya dimanfaatkan oleh peri agung Sui Ming demi menyerap kekuatan dari mereka. Lalu tak lama kemudian Hong Ye pun muncul di sana, yang membuat Xiao Yao begitu terharu karena Hong Ye masih hidup. Kemudian Pian-Pian menemui Bingsu kembali, dan sebelum Bingsu kehilangan ingatannya karena efek racun pelahap hati, Pian-Pian yang penasaran lalu menanyakan siapa yang membunuh kakaknya di saat dulu. Dan Bingsu pun mengatakan jika Pian-Pian ingin tahu kebenarannya, maka Pian-Pian harus memberinya penawar racun terlebih dahulu, dan bantulah ia untuk mencari pedangnya. Setelah ia berhasil membunuh Sui Ming, maka ia akan menceritakan tentang kematian kakaknya secara detail. Asalkan Pian-Pian bisa memancing keluar tubuh asli Sui Ming, maka ia pasti bisa memusnahkannya. Mendengar hal itu, Pian-Pian pun langsung menyetujuinya. Melihat Sui Ming sedang menyerap kekuatan dari bunga-bunga tersebut, Pian-Pian pun langsung pergi ke aula dan mencari pedang Bingsu. Namun ternyata rencananya itu gagal karena Sui Ming sudah mengetahuinya, sehingga ia pun akan dihukum. Kemudian Bingsu pun dibawa ke sana, dan Sui Ming menjelaskan kepada Pian-Pian jika sebenarnya pembunuh kakaknya ada di depan matanya sendiri, yang tak lain adalah Bingsu. Lalu ia meminta kedua perinya untuk membawa mereka berdua ke Taman Biesin, supaya semua orang lihat akibat dari mudah percayanya kepada manusia. Kedua peri tersebut menjelaskan kepada mereka semua bahwa Pian-Pian seharusnya bisa menikmati kedudukan di pulau ini, karena orang kedua terpenting dan dihormati oleh semua orang. Tapi dia buta termakan oleh kata-kata manis pasukan Feiyu ini, dan dia membalas kebaikan peri agung dengan kejahatan. Sebenarnya peri agung kasihan pada Pian-Pian dan beberapa kali memberinya kesempatan, tapi Pian-Pian justru terhasut oleh pria brengsek tersebut dan berulang kali mencoba mencelakai peri agung. Dan pada akhirnya pria ini ternyata adalah pembunuh kakaknya. Orang yang tidak bisa membedakan baik dan buruk, serta tidak tahu diri ini sama sekali tidak pantas menikmati berkah keabadian. Sehingga hari ini serangga beracun akan mengubah mereka menjadi patung manusia, dan setelah itu mereka akan diletakkan di Taman Biesin ini sebagai peringatan untuk semua.
Pian-Pian lalu mengatakan jika ia telah mengikuti Peri Agung sejak 16 tahun yang lalu. Ia sudah lama menganggap Peri Agung sebagai satu-satunya keluarganya. Setiap kali Peri Agung memberi perintah, ia selalu mematuhinya tanpa membantah, memancing orang masuk ke pulau. Yang tunduk akan dibiarkan hidup dan yang bersalah akan dibunuh. Bahkan energinya akan diserap oleh Peri Agung. Oleh karena itu, ia rela mengorbankan jiwanya sendiri untuk Peri Agung Sui Meng. Mendengar hal itu, Bingsu meminta mereka untuk melepaskan Pian-Pian. Asalkan mereka melepaskan Pian-Pian, maka ia bersedia membantu Sui Meng mengumpulkan serpian cermin Kunlun. Begitupun dengan Xiao Yao. Asalkan mereka bersedia melepaskan Hong Ye, maka ia bersedia membantu Bingsu. Kemudian mereka pun dibawa ke hadapan Sui Meng dan menjelaskan maksud tujuan mereka berdua. Sui Meng pun menyetujuinya dan ia akan memberi mereka satu petunjuk, yaitu Gunung Qian Sui, yang dimana ada legenda di alam manusia dan alam siluman bahwa serpian cermin Kunlun tersembunyi di Gunung Qian Sui. Tetapi benda tersebut dijaga oleh binatang purba yang paling ganas bernama Tausa. Mereka yang sudah berada di kapal dan menuju Gunung Qian Sui, Xiao Yao yang penasaran lalu bertanya kenapa Bingsu membunuh kakaknya Pian-Pian. Bingsu pun menceritakan jika di saat itu Lutong terkena sebuah racun sehingga Lutong kehilangan kendali dan ia juga tidak punya pilihan lain selain membunuhnya. Dan kenapa ia tidak mengatakan sejujurnya kepada Pian-Pian, karena Pian-Pian hidupnya sudah cukup menderita. Jika dia tahu maka itu hanya akan menambah kesedihannya saja, dan biarkan dia mengingat kalau kakaknya sebagai seorang pahlawan. Singkatnya, mereka yang sudah sampai di Gunung Qian Sui, dan cara tercepat untuk menemukan serpian cermin adalah menemukan Tausa terlebih dahulu. Namun yang harus mereka waspadai bukan hanya siluman, melainkan juga tempat ini. Dan benar saja, mereka diserang oleh beberapa anak panah. Bingsu lalu berteriak mengancam mereka dan meminta untuk segera keluar. Jika tidak, maka ia akan anggap mereka sebagai perampok. Mereka pun lalu keluar dan orang yang memanah tadi bernama Li Bai, dan Bingsu pun memuji keahlian memanahnya tersebut. Alasan Bingsu dan Xiao Yao datang ke gunung ini karena ia ingin membasmi siluman, dan mereka pun menjelaskan jika siluman itu 2 hari yang lalu datang ke desa untuk membuat kekacauan sehingga banyak rumah yang rusak karena ulah siluman tersebut. Mendengar hal itu, Bingsu meminta mereka untuk menunjukkan jalannya. Di tengah jalan, Bingsu pun bertanya kepada Li Bai sudah berapa tahun Li Bai memanah. Namun Li Bai tidak memperdulikan pertanyaan tersebut dan mereka pun meminta maaf kepada Bingsu. Awalnya Li Bai tidak seperti ini, namun sejak istrinya dimakan oleh Tausa, Li Bai menjadi sedikit gila sehingga mereka meminta Bingsu untuk memaafkannya. Mereka juga lalu menjelaskan jika Tausa telah merusak desa ini sampai keadaannya parah, yang memiliki wujud berkepala 3 dan berlengan 6 dengan mulut yang besar, mampu menelan orang hidup-hidup dan juga bisa menyemburkan api dari mulutnya. Ini adalah desa mereka, dan desa ini rusak karena ulah Tausa yang datang setiap hari sehingga penduduk desa sampai tidak berani keluar rumah. Mereka lalu bertemu dengan kepala suku dan mempersilakan mereka berdua untuk duduk. Kemudian Bingsu bertanya apakah ada jejak lain yang ditinggalkan oleh Tausa dan bisakah kepala suku mengantarkan mereka pergi melihatnya. Awalnya kepala suku tidak menyetujuinya, namun Bingsu tetap memaksa dan akhirnya kepala suku pun menunjukkan beberapa jejak yang ditinggalkan oleh Tausa. Xiao Yao lalu mengelilingi desa tersebut dan bertemu dengan anak kecil bernama Zisiu. Zisiu lalu mengajak Xiao Yao main petak umpet dan Xiao Yao tak sengaja masuk ke dalam rumah kosong, yang dimana rumah tersebut terdapat sebuah gambar Tausa. Kepala suku pun menjelaskan jika ia menemukan Zisiu di saat pergi berburu di gunung sebelumnya. Ia sudah mencari cukup lama keberadaan orang tuanya, namun tetap tidak menemukannya, sehingga penduduk desa pun mengizinkannya tinggal di desa ini untuk sementara waktu. Sementara Bingsu yang melihat gambar tersebut, ia lalu bertanya kenapa di gambar itu terdapat lubang anak panah, dan kepala suku menjelaskan jika gambar itu dibuat oleh Li Bai dan dia menggunakan anak panahnya untuk menahan gambar tersebut sebagai bentuk kesal terhadap Tausa karena Tausa telah membunuh istrinya. Dan dikarenakan hari sudah larut, Bingsu yang tidak mau mengganggu penduduk desa sehingga malam ini ia bersama Xiao Yao akan beristirahat di tempat ini saja.
Singkatnya, malam hari pun tiba. Bingzu lalu menjelaskan kepada Xiao Yao jika semua jejak yang ditinggalkan Tausa di desa ini semuanya hanya rekayasa penduduk desa, dan sejak awal ternyata Xiao Yao sudah mencurigainya karena dalam kitab Baize mengatakan bahwa bentuk Tausa seperti tubuh kambing dan wajah manusia dan sama sekali berbeda dengan gambar di depan mereka. Bingzu pun tidak peduli apakah gambar ini benar Tausa atau tidak. Yang jelas dari semua tindakan Li Bai hari ini, ia bisa memastikan jika Li Bai pernah melihat siluman yang sebenarnya. Xiao Yao juga mengatakan jika anak yang barusan tadi pernah melihat Tausa, namun tidak tahu benar atau tidak. Yang jelas besok ia akan mencarinya. Tak lama kemudian, terdengar dari luar bahwa Tausa kembali muncul, sehingga para penduduk pun mengejarnya. Namun pengejaran mereka sia-sia hingga pagi pun tiba. Singkatnya, Bingzu menemui Zixiu yang kini sedang bermain dengan Xiao Yao. Zixiu pun mengatakan jika kakak Xiao Yao sama baiknya seperti kakak Yaer yang merupakan istrinya Li Bai. Dulu hanya kakak Yaer lah yang mau bermain dengannya. Namun setelah kakak Yaer menghilang, ia menjadi kesepian. Mendengar hal itu, Bingzu lalu bertanya apakah benar kakak Yaer dimakan oleh Tausa, dan Zixiu pun tidak membenarkan tuduhan tersebut. Di malam harinya, siluman itu pun muncul dan berhasil ditangkap oleh para penduduk sehingga mereka akan membunuhnya. Namun Bingzu dan Xiao Yao mencegah mereka karena siluman ini bukanlah Tausa. Lalu mereka menangkapnya dan mengurungnya di sebuah tempat. Di sana Xiao Yao tahu kalau siluman ini telah difitnah oleh para penduduk desa sehingga ia akan mengobati lukanya dan memintanya untuk tidak usah takut. Dan benar saja, di luar mereka telah kedatangan mayat hidup yang dimana mayat-mayat tersebut merupakan penduduk desa yang sebelumnya sudah meninggal dunia. Zixiu yang akan diserang oleh mayat itu, tiba-tiba siluman itu pun menyelamatkannya. Bahkan siluman itu ingin memeluknya, namun Li Bai datang dan membuatnya kabur dari sana sehingga Li Bai pun langsung mengejarnya. Singkatnya, esok hari pun tiba. Bingzu yang sedang mengecek keadaan di sana, tiba-tiba pasukannya datang ke desa tersebut yang membuatnya begitu terkejut. Jian lalu menjelaskan bahwa ia menerima laporan dari kantor pemerintahan bahwa daerah Gunung Qianshui sudah lama diganggu siluman sehingga mereka datang ke sini. Namun Bingzu merasa curiga jika mereka datang ke sini bukan karena itu, melainkan ada sesuatu yang disembunyikan. Dan benar saja, para penduduk di sana merasa ketakutan dan langsung memberikan hormat kepada mereka karena ternyata selama ini Jian selalu datang ke desa ini untuk meminta penduduk desa membayar pajak. Hal tersebut membuat Bingzu kesal karena desa ini dari awal sudah miskin namun mereka justru membajaknya sehingga ia meminta mereka untuk tidak mengganggu desa ini lagi. Pantas saja ketika ia pertama kali masuk ke desa, Li Bai memanahnya tanpa sebab karena ternyata baju prajurit ini sudah ditandai oleh mereka sebagai ancaman. Sementara itu Xiao Yao seorang diri pergi keluar desa untuk mencari Li Bai yang mengejar siluman tersebut. Setelah ia menemukan darah bekas Li Bai yang berceceran darah, ia pun langsung mengikuti jejak darahnya. Hingga pada akhirnya, ia pun telah sampai di sebuah goa dan di sana terdapat Li Bai yang terluka akibat menyerang siluman tersebut. Namun anehnya, kenapa siluman itu justru mengobati Li Bai? Lalu sesaat ia pun menyadari jika siluman itu adalah istrinya yang tak lain adalah Yaer. Li Bai yang sudah sadar kembali lalu ingin menyerang siluman itu. Namun Xiao Yao menghentikannya dan mengatakan kalau siluman ini adalah istrinya sendiri. Akan tetapi Li Bai tidak percaya dan masih menganggap jika siluman inilah yang telah membunuh istrinya. Siluman itu pun begitu bersedih lalu pergi dari sana. Xiao Yao lalu meminta Li Bai untuk pikirkan lagi karena siluman itu selalu pergi ke desa tapi tidak pernah melukai siapapun. Bahkan kenapa selalu Li Bai lah orang pertama yang melihatnya? Itu bukanlah secara kebetulan, namun melainkan istrinya itu memang ingin menjenguknya. Sementara di sisi lain, Zixiu yang lari dan berteriak kalau di sana ada siluman. Ia pun memberitahu Bingzu bahwa siluman itu memakai jubah hitam besar, wajahnya putih dan tidak terlalu tinggi. Bahkan siluman itu berbicara dengan orang yang bajunya mirip dengan Bingzu. Mendengar hal itu, Bingzu terkejut dan meminta Zixiu untuk tidak asal menunjuk orang.
Tak lama setelah itu, siluman itu pun muncul kembali, namun ia datang di siang hari, yang dimana kedatangannya ingin membuktikan kalau bukan ia yang telah membunuh penduduk desa ini. Ketika bingsu ingin menyerangnya, namun Xiao Yao datang dengan memberitahukan bahwa siluman itu adalah Yaer, istrinya Li Bai. Yaer menjadi wujud siluman karena telah meminum air dari seseorang. Li Bai pun meminta maaf kepada istrinya karena selama ini ia tidak mengenalinya. Xiao Yao yang bersedih karena ilmu sihirnya tidak bisa mengembalikan Yaer ke wujud semula. Lalu inti jiwa Hong Ye pun akan membantunya. Namun ilmu sihirnya hanya bisa mengubahnya kembali selama 2 jam. Dan pada akhirnya Yaer pun kembali ke wujud semula, walaupun itu hanya sementara. Yang ternyata minuman itu berasal dari Hewu yang berpura-pura sebagai dewa penyelamat desa. Namun nyatanya orang yang meminum air itu akan menjadi siluman. Dan ketika bingsu memerintahkan pasukannya untuk membuat sebuah formasi melawan Hewu, namun nyatanya mereka justru membela Hewu. Yang ternyata apa yang dikatakan oleh Ji Xiu sebelumnya adalah benar jika pasukannya telah berkomplot dengan siluman ini. Ketika Li Bai dan Yaer akan menolong Xiao Yao, tiba-tiba mereka terkena serangan anak panah. Hal tersebutlah membuat Ji Xiu marah sehingga ia menampakkan wujud aslinya yang tak lain adalah Tausa. Setelah mereka berdua selamat, mereka lalu mencari Ji Xiu dan berhasil menemukannya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaders.